Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat ketemu kembali di channel kita, itu channelnya untuk orang pertanian. Nah, di sini saya akan mau menunjukkan bahwasannya risiko replanting tahap kedua pada tanaman kelapa sawit itu adalah gangguan yang utama, tantangan utama adalah penyakit Ganoderma yang cukup merugikan investasi bagi petani sawit ataupun pengusaha sawit. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semacam solusi. Solusinya apa? Nah, di hadapan saya ini adalah sistem tanam kelapa sawit dengan cara membuat lubang big hole. Nah, kenapa dibuat lubang big hole untuk tanaman kelapa sawit yang pada areal yang terutama adalah endemik Ganoderma? Karena harapannya nanti kita akan mendapatkan media tanah titik tumbuh tanaman kelapa sawit itu yang tidak terkena ataupun tidak mengandung bibit-bibit daripada jamur Ganoderma. Nah, seperti ini. Ini adalah tanaman sisipan yang dasarnya underplanting tanaman tuanya yang aslinya. Jadi kita lakukan di sini selain itu untuk menyisip, kita juga bumbun. Tujuannya agar supaya memperkokoh perakaran, sehingga tumbuh akar baru. Nah, kita lihat juga potensinya sudah mulai lumayan, sudah mulai menunjukkan tuh ada buahnya. Nah, kita lihat di sini kembali lagi. Kita lakukan penyisipan dengan sistem lubang ini. Tuh buahnya sudah mulai muncul. Ini umurnya sudah 2 tahun ini. Nah, kendalanya di mana? Memang di sini kita mengalami kendala karena ini yang kita buat adalah lubang 2x2 lebarnya. Dalamnya 1 meter. Dalamnya adalah 1 meter. Jadi kita buat 2x2 ini kelemahannya batang sawitnya membesar, kemudian kita kesulitan dalam hal perawatan. Nah, kita lihat ini. Kita lihat untuk pengendalian gulmanya sulit. Kalau udah seperti ini manual juga tidak bisa. Ya berupaya kita lakukan penyemprotan. Nah, apalagi untuk proses kastrasi. Kita untuk meletakkan posisi dodos kita itu sulit. Nah, di sini kita kesulitannya. Tapi ini hanya sifatnya sementara. Sementara aja kita mengalami kesulitan, pada masa nanti umur 5 tahun kita masih mengalami kesulitan dalam hal panen. Nah, solusinya apa? Solusinya apa yang dihadapin untuk memaksimalkan agar supaya lebih sempurna? Ini lihat pertumbuhannya, pemirsa. Pertumbuhannya cukup bagus. Nah, solusinya apa? Kita harus membuat berlebar ukuran lubang. Nah, kita harus buat ukuran 3x3. 3x3 meter lah yang mesti harus dilaksanakan. Kenapa 3x3? Agar supaya mempermudah nanti pada waktu perawatan dan juga masa panen. Nah, inilah pohonnya, pemirsa. Cukup bagus. Belum ada yang kena keserang Ganoderma pada tanaman sisipan kita. Ini kita mau tunjukkan performanya ini. Sudah mulai keluar buahnya. Jadi titik ukuran 3x3 masih bisa. Kenapa? Ini 3 meter. Kalau kita ambil asnya ini adalah 1,5 meter kemari. Kalau ke sana ada 1,5 meter, berarti kan ada 3 meter. Masih ada sisa, tidak menghalangi pada waktu menyorong buah pada pasar pikul ini. Nah, seperti itulah, pemirsa. Solusinya kita harus buat ukuran 3x3, jangan kita buat 2x2, untuk menghindari permasalahan yang muncul pada waktu masa perawatan. Seperti ini, pemirsa. Nah, itu sudah tidak mampu lagi. Inilah buktinya kena Ganoderma. Tapi tanaman sisipannya alhamdulillah belum ada yang tak serang. Pertumbuhannya cukup bagus. Hanya saja kita kesulitan dalam hal
untuk merawatnya. Ini bukan sengaja tidak kita rawat, tapi karena rotasinya memang terlambat kita mengerjakan ini. Ini yang kecil aja pemirsa tumbuh. Kita lihat pemirsa, memang lebih banyak persentasenya sisipannya. Kita lihat buahnya, kalau masih masa produktifnya, masa puncaknya seperti inilah tanamannya. Cukup bagus. Ini merupakan solusi yang sudah kita dapatkan untuk mencegah penyakit ganoderma pada tanaman kelapa sawit kita. Kita lakukanlah big hole ataupun lubang besar media tanamnya dengan ukuran 3x3 lah, yang pas untuk memposisikan tanaman kelapa sawit kita. Kalau 3x3, insya Allah mudah-mudahan ada halangan, tapi masih ada posisi untuk bekerja memposisikan badannya di dalam bawah ini. Demikian pemirsa. Walaupun sisipan yang lama, tapi buahnya cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.